Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah berita update transfer terbaru Manchester United. Ya, pasti pada kaget nih. Wah, tumen-tumenan kok bikin video hampir setiap hari gitu kan ya. Ada apa nih, lagi rajin nih atau apa? Nggak juga sih. Yang namanya Manchester United udah mau akhir musim ya, udah pas apa ya, pramusim itu pasti banyak berita-berita atau rumor-rumor transfer yang menarik untuk dibahas, benar nggak ya? Nah, kenapa gue nggak bahas transfer Januari kemarin? Karena gue yakin itu kita nggak bakal sign pemain siapa-siapa di Januari kemarin. Kan gue udah bilang ya kan, nggak mungkin sign siapa-siapa. Ya semua rumor transfer di Januari kemarin itu cuma buat apa ya namanya damage control aja lah ibaratnya gara-gara setelah Ole keluar gitu loh, benar nggak? Jadi cuma isu-isu doang. Tapi kali ini bakal menarik ya. Kita tahu kita rebuild ya. Oke, budget mungkin nggak gede-gede amat. Ya lumayan lah, bener nggak, seratusan lah, 100 sampai 150-an, tergantung jual pemain atau enggak. Tapi ya sangat menarik lah berita transfer Manchester United ya. Dan gue sih jujur pengen melihat gitu loh rebuild tim kita tuh seperti apa nanti dengan Ten Hag. Ya, jadi Ten Hag Ajax United-nya itu masih berlanjut ya, daftarnya masih bertambah lagi. Setelah Jurrien Timber kita ada Lisandro Martinez ya. Jadi Ten Hag bilang gitu kan, dia pengen punya central defender yang gesit, ya, yang gesit dia bilang dia perlu banget gitu ya. Jelas kalau namanya kita ngomongin central defender ya, di pasar nanti itu kita bakal berantem sama Chelsea ya. Chelsea kehilangan 2 defender, Rudiger sama Christensen, ya kan. Thiago Silva udah tua, ya gue yakin musim depan juga bakal nggak main banyak. Jadi dia bakal banyak beli, gue bilang sih dia bakal beli minimal 2 back ya. Cuman setahu gue ya satu Jules Kounde udah pasti di radar dia, satu lagi belum tahu siapa ya. Mungkin Pau Torres juga bakal disikat sama dia, kita nggak tahu. Cuman Jurrien Timber sama ini sekarang Lisandro Martinez masuk ke daftarnya Ajax ya, daftarnya Ten Hag ya, Ajax Unitednya Ten Hag. Nggak tahu apakah dia masuk radar Chelsea atau enggak. Yang pasti ya jelas karena ada Ten Hag, kemungkinan besar ya kalau benar-benar dari Ajax ya pasti maunya sih pindah ke Manchester United harusnya ya, kecuali memang mereka mikirin Champions League ya. Cuman kalau emang masalah Champions League yang mendingan mereka ambil Pau Torres atau siapa gitu, benar nggak si Chelsea-nya gitu. Tapi anyway, Lisandro Martinez termasuk defender yang gesit ya, dan masuk kriteria inilah, kriteria Ten Hag gitu loh. Dan dari dulu gue udah bilang kan, kita perlu defender yang gesit ya. Nggak bisa ngandelin Maguire, Lindelof terus ya, apalagi Maguire gitu kan ya. Lindelof cukup oke speednya benernya. Sebenarnya sama Varane, gue lihat sih Lindelof sama Varane speednya mirip-mirip gitu loh. Mungkin dia pengen yang lebih gesit kali ya dari mereka berdua. Toh juga anyway Varane makin tua, kemungkinan besar pace-nya udah makin turun gitu, bener, speednya udah makin turun. Jadi kita perlu central defender yang gesit ya. Dan kalau bisa dibilang juga sih sebenarnya ya, kita juga ada Tuan CB yang cukup gesit dan juga Bailey. Tapi Bailey bakal dijual, feeling gue tinggal sisa Tuan CB. Ya cuman Tuan CB sekarang masalahnya adalah dengan ya dia sudah 2-3 tahun terakhir jarang main bola gitu, bener nggak? Ya main cuma sekali-sekali, main maksudnya dalam match ya, dalam kompetitif match paling cuma main ya 10 game paling per tahun, bener nggak ya? Terus kebanyakan cedera. Jadi gue rasa mungkin dia bisa melihat gitu Ten Hag, wah Tuan CB walaupun gesit tapi kayaknya levelnya udah mungkin ke arah flop gitu ya, ke arah flop ya Tuan CB ya. Jadi makanya dia bilang kita perlu center back ya. Dan juga pinter banget dia ngomong begitu, karena artinya adalah dia udah ngelihat gitu ya betapa rapuhnya defensif Manchester United terhadap counter attack ya. Benar-benar rapuh 100%, makanya dia bilang perlu center back yang gesit. Menurut gue sih ini langkah yang benar. Tapi di luar dari itu ya, dia bilang selain center back yang gesit, dia lebih pengen prioritasin midfield ya. Dia pengen dapetin 2 midfield, terutama nomor 6 ya. Midfield nomor 6 yaitu Paul Pogba. Penggantinya siapa ya, penggantinya siapa? Jadi kalau gue bilang di dalam video ini, gue juga pengen ngomongin gitu loh ya. Sebenarnya harus kita, salah satu yang kita harus kita prioritaskan transfer ya, yaitu satu ya si Kamara ya. Oke, dia bukan nomor 6 banget, dia lebih ke arah DM, lebih ke arah pengganti Matic, tapi dia bakal gratis ya kan, bakal gratis. Kita tahu sendiri ya, namanya McTominay, Fred itu gimana sebagai DM ya. Gimana sebagai DM kita tahu sendiri gitu. Jadi nggak banget gitu, nggak banget ya, sangat nggak konsisten. Problemnya gitu, sangat nggak konsisten. Jadi menurut gua sih kita harus fokus ke Kamara ya untuk sebagai pengganti Matic, karena dia gratis. Ya gratis emang pasti banyak yang mau beli dia sih, tapi setidaknya kita harus coba gitu loh ya, setidaknya coba prioritasin dapat dia karena gratis. Dan menurut gue sih gaji dia nggak terlalu mahal gitu untuk sekarang ini gitu loh. Jadi harus fokus beli Kamara sebagai pengganti Matic. Nah, sebagai pengganti Pogba gimana kok, benar nggak? Nah, ini pertanyaan emasnya gitu kan, pengganti Pogba siapa?
Jujur kalau gue bilang dari secara kelas, mungkin De Jong doang yang bisa gantiin Pogba ya. Kalau gue bilang dari apa head to head ya ibaratnya ya, beda style, ingat beda style banget De Jong sama Pogba. Tapi menurut gue mereka berdua sama-sama world class gitu loh. Jadi De Jong udah pasti kalau emang bisa dia prioritas utama. Cuman menurut gue sih itu udah complicated lah transfernya. Complicated sekali kecuali emang bener-bener apa namanya permasalahannya kan gaji bener nggak kalau dia di Barcelona ya. Dia minta gaji lebih gede tapi Barcelona nggak mau kasih, nggak bisa kasih. Jadi kemungkinan besar bakal keluar seperti itu gitu. Kecuali kalau De Jong ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Gue tetap mau stay tapi gajinya berkurang ya kan. Permasalahannya kan selalu cuma di situ. Jadi seandainya tetap ultimatum gitu dari si Laporta gitu, oh nggak mau, gue nggak mau kasih gaji gede gitu, segala macem, ya bisa banget dia keluar De Jong. Cuma sekali lagi kalau De Jong keluar nggak cuma kita doang yang mau sikat gitu, bener nggak, yang lain juga mau sikat. Jadi itu masih, menurut gue sih masih complicated. Ya selain De Jong, gue juga selalu ngomong tentang Sergei. Ya Sergei ini selalu dari tahun ke tahun link ke kita mulu, ya bener nggak, link ke Manchester United mulu. Dan menurut gue Sergei cukup ya pemain yang bagus, pemain top kelas, dia tuh top, termasuk salah satu yang top. Ya walaupun menurut gue dia sedikit lambat ya, dia punya movement, dia punya lari, dia punya speed, tapi dia ya free kick bisa, ya kan pala dia juga cukup tajam loh, cukup apa, headernya cukup bagus ya kan. Dan jelas sebagai box to box, sebagai build up play dia bisa banget gitu loh. Kalau gue bilang sih dia opsi yang menarik. Cuman ini juga sebenarnya Sergei ini sebenarnya juga sedikit complicated. Kenapa? Karena Sergei katanya sih rumornya dia udah mau dibeli 2 tahun yang lalu dengan harga 100 juta lebih, cuman ditolak sama ownernya Lazio. Ya, Claudio Lotito atau siapa namanya, ditolak sama ownernya Lazio. Ya, sekarang sih katanya dia bisa available di atas 70 juta euro. Jadi mirip-mirip harganya kayak De Jong. Ya, kalau gue bilang De Jong nggak bisa masuk, nggak bisa dapat, mendingan kita coba beli Sergei Milinkovic-Savic. Ya, gue bilang sih dia cocok sebagai pengganti Pogba, sangat cocok. Bahkan menurut gue secara work rate, secara profesionalisme, menurut gue dia lebih bagus daripada Pogba. Ya mungkin secara visi masih kalah, tapi ya siap ini kan pemain ada keunggulan atau enggaknya, benar. Kita nggak perlu 100% cari profil yang sama kayak Pogba, benar nggak? Ya kan? Karena belum tentu juga cocok sistemnya Ten Hag. Jadi Sergei sih menurut gue sih selalu opsi yang menarik ya, apalagi kalau harganya sama kayak De Jong, bahkan bisa lebih murah kalau gue bilang ya, 70 juta euro sih lebih murah harusnya. De Jong sih gue bilang sih bisa di angka 80. Jadi gue bilang sih dia opsi yang menarik, ya opsi yang menarik, dan dia selalu menjadi incaran itu, bukan cuma Manchester United tapi dari PSG, Real Madrid itu selalu monitor dia gitu. Cuman ya dengan harga segitu gue nggak yakin Real Madrid sama Barcelona bisa bayar untuk sekarang ini, benar nggak ya? Jadi Sergei sangat menarik. Terus ada opsi siapa lagi? Kalau gue bilang sih opsi yang lain, ya menurut gue sih Yuri Tielemans sih masih opsi yang sangat menarik. Apalagi harga dia yang bakal murah. Kenapa bakal murah? Ya kan sekelas Yuri Tielemans bakal murah ya karena tinggal 1 tahun lagi kontrak. Ya kan tahun depan udah expired kontrak dia. Jadi dia bisa murah. Paling di angka 25-30 menurut gue sih masih bisa Yuri Tielemans. Ya, dengan budget kita nggak gitu gede, menurut gue masukin Yuri Tielemans ke kita tuh sebagai pengganti Pogba itu masih bagus ya, dan dia bisa jadi nomor 10 juga kalau mau, benar nggak? Jadi kalau gue bilang sih Yuri Tielemans itu boleh kita fokus. Oke lah, Tottenham sama Arsenal pengen incer dia. Cuman gue yakin nih ya, kalau seandainya Arsenal nggak lolos champion, benar nggak? Mau nemenin kita di Europa League, benar nggak? Jadi Tottenham sih gue bilang sih nggak ada chance untuk signing si siapa Yuri Tielemans. Walaupun mereka main Champions League ya, tetap aja gitu Tottenham gitu ya. Dia dari Leicester ke Tottenham sih menurut gue sih tuh nggak apa ya, nggak gimana banget gitu loh. Bukan sebuah loncatan kalau gue bilang. Dia kalau ke Arsenal menurut gue masih lebih mending ketimbang ke Tottenham. Ya bukan menghina Tottenham ya, gue tahu dia ada Conte itu, tapi Conte sendiri masih tanda tanya besar nih, bakal lanjut nggak musim depan, ya kan? Tapi jelas lah dari segi semua itu Arsenal menurut gue lebih bagus gitu klubnya dibanding Tottenham. Ya, seandainya owner Arsenal lolos Champions League ya menurut gue Yuri Tielemans udah pasti pindah ke Arsenal, ya udah pasti itu. Tapi kalau dia nggak lolos Champions League ya berarti dia sama kita, Arsenal sama kita ya sama aja gitu, sama Europa League. Jadi masih ada kesempatan untuk sign Yuri Tielemans menurut gue selama Arsenal nggak lolos Champions League. Ya kalau Tottenham lolos Champions League dan Yuri Tielemans masih mau masuk Tottenham, menurut gue sih ya dia itu kesalahan terbesar dia lah dalam transfer kali ini. Mendingan dia stay kali dia apa di Leicester kalau gue bilang ya. Jadi gitu, menurut gue sih ini opsi yang menurut gue cukup menarik untuk dijadikan apa sebagai apa namanya pengganti Pogba ya. Jelas ada yang lain-lain lah, tapi gue nggak mau ngomongin dulu ya karena masih
masih dini banget lah kalau gue bilang sih rumor-rumornya dan belum ada yang pasti ya. Tapi sementara seperti ini ya. Jadi kelihatannya Ten Hag seperti yang gue bilang tadi, dia selain center back menurut dia lebih penting lagi untuk dapetin midfield ya. Jadi semoga aja gitu dia pemikirannya sama kayak gue. Karena menurut gue kalau Ronaldo stay, kita nggak perlu nggak urgent banget untuk beli striker. Midfield dulu, gantiin Pogba, gantiin Matic, ya kan, baru mungkin center back gitu kalau mau, ataupun striker. Ya jadi striker lah penting. Cuman tetap aja gitu, Darwin Nunes kalau emang ada kesempatan untuk sign harus sign gitu. Jadi makanya menarik banget lah transfer kali ini kalau gue bilang bakal siapa gitu yang kita bakal beli untuk memperkuat tim kita atau memulai project barunya Ajax Ten Hag Ajax United gitu loh. Oke. Pak, itu aja gue bisa ngomongin. Gimana menurut kalian ya? Tertarik nggak sama Lisandro Martinez? Mendingan mana? Si Timber atau Martinez gitu? Benar nggak? Menurut kalian gimana nih yang suka nonton Eredivisie ya? Dan juga sebagai pengganti Pogba ada siapa lagi nih yang kalian bilang cocok gitu loh? Benar nggak? Ya, karena De Jong menurut gue complicated dealnya. Sergei masih bisa walaupun sedikit complicated juga. Dan juga Tielemans menurut gue sih masih open banget untuk kita ambil. Ya, paling itu aja gue pengen ngomongin di video kali ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.